Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai saya, dan ini adalah penyemprotan yang kedua. Dan ini adalah cabai rawit merah yang berumur sekitar 2 minggu. Cabai rawit merah ini saya tanam dengan merek Ori 212, dan saya akan melakukan penyemprotan ini. Apa saja yang saya gunakan untuk penyemprotan yang kedua ini, simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video selanjutnya. Budidaya cabai merupakan budidaya tanaman yang sangat menjanjikan saat ini untuk para petani, terutama petani-petani pemula. Namun budidaya cabai tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali rintangan-rintangan atau penyakit-penyakit pengganggu tanaman yang sering menyerang pada tanaman cabai, terutama di musim penghujan seperti ini. Penyakit-penyakit yang sering menyerang pada tanaman cabai diantaranya adalah penyakit keriting. Penyakit ini disebabkan oleh hewan kecil, yaitu trips dan tungau. Penyakit trips ini menyerang tanaman cabai di semua usia. Dia menyerang daun bagian atas atau daun yang masih muda. Trips ini menghisap sari makanan atau cairan di daun yang masih muda dan akan menyebabkan daun menjadi keriting. Kemudian penyakit yang kedua adalah kutu daun atau orang Jawa menyebutkan banci. Ini adalah penyakit juga menyerang pada bagian daun. Dia berada di daun bagian bawah, bisa di bagian atas atau pucuk maupun bagian daun yang sudah tua. Dia menyerang daun ini dengan cara menghisap juga. Dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita budidayakan. Di musim penghujan seperti ini, penyakit yang sering menyerang pada tanaman cabai adalah penyakit yang disebabkan oleh cendawan ataupun jamur. Dia akan berkembang biak dengan cepat karena kelembapan udara di sekitar kita sangat tinggi, sehingga dia akan tumbuh dengan cepat. Apabila kita tidak segera mencegah dan mengendalikan penyakit ini, maka kita bisa merugi sampai 100%. Karena penyakit ini bisa menyerang tanaman pada bagian batang, juga buah. Juga bisa menyerang pada bagian akar yang menyebabkan penyakit ini layu dan akan mati secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, di musim penghujan seperti ini sebaiknya kita segera mencegah dan mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Kalau kita terlambat mengantisipasinya, maka kerugian bisa mencapai 100%. Untuk pencegahan penyakit jamur atau fungi, maka kita harus melakukan beberapa langkah. Di antaranya adalah kebersihan lingkungan. Maksudnya adalah rerumputan atau gulma yang ada di sekitar tanaman harus kita bersihkan. Kemudian drainase air harus lancar. Di musim penghujan seperti ini, pencegahan memang harus kita lakukan dengan cara penggunaan fungisida. Memang fungisida sangat penting sekali di musim seperti ini karena curah hujan yang sangat tinggi. Jika tidak dikendalikan, maka jamur akan tumbuh dengan sangat cepat. Untuk penggunaan insektisida maupun fungisida di saat musim hujan seperti ini, saya menggunakan beberapa fungisida dan insektisida beberapa merek. Di antaranya adalah untuk trips dan tungau yang menyebabkan tanaman menjadi keriting, saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif Abamectin 18 EC. Ini saya gunakan Abamectin berwarna bening. Saya menggunakan Abamectin ini dengan merek dagang Acaramex
Saya gunakan Abamectin berwarna bening karena memang daya kerjanya lebih efektif dari Abamectin yang berwarna coklat. Abamectin ini memang lebih mahal dibanding Abamectin yang berwarna coklat. Saya gunakan cukup 1 sendok per tangki atau per 16 liter untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh trip dan tungau yang bisa menyebabkan tanaman cabai menjadi keriting. Untuk mengendalikan penyakit kutu daun, saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid dengan merek dagang Imidor. Ini saya gunakan setiap saya menyemprot. Insektisida imidacloprid ini sangat bagus untuk memberantas atau membasmi kutu daun maupun kutu lainnya. Saya gunakan ini dengan dosis 1 sendok makan per tangki air. Imidacloprid ada 2 macam, yaitu berupa serbuk maupun cairan. Saya gunakan yang cair ini, saya gunakan 1 sendok makan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh kutu daun dan kutu-kutu lainnya. Cukup 1 sendok makan untuk 1 tangki air untuk mencegah penyakit kutu-kutuan, yaitu kutu daun dan kutu yang lainnya. Sebaiknya kita gunakan insektisida secara bijaksana, jangan terlalu banyak karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Di musim penghujan seperti ini sangatlah penting untuk menggunakan fungisida. Di sini saya menggunakan fungisida Amistastop untuk mengendalikan penyakit cendawan seperti busuk batang, busuk buah maupun busuk daun atau bercak daun. Fungisida Amistastop ini adalah fungisida sistemik dengan bahan aktif dari golongan triazol dan methoxychliriat. 2 bahan aktif tersebut yaitu acestorobin dan deviconazole. 2 bahan aktif tersebut mampu mengendalikan beberapa penyakit yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Amistastop ini bisa untuk mengendalikan beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur atau cendawan di beberapa tanaman seperti tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman terong, kacang panjang, dan tanaman hortikultura lainnya. Amistastop ini sangat ampuh untuk mengendalikan beberapa penyakit yang disebabkan oleh cendawan ataupun jamur. Untuk dosisnya cukup 1 sendok makan per tangki atau per 16 liter saya gunakan. Ini adalah dosis pencegahan. Sebaiknya kita mencegah daripada mengobati karena penyakit yang disebabkan oleh jamur ataupun cendawan sangat sulit untuk ditanggulangi jika sudah terlanjur terkena atau tersenang penyakit tersebut. Untuk aplikasi atau pencegahan, saya spray 2 kali dalam 1 minggu. Ini karena musimnya sangat ekstrim sekali, banyak curah hujan. Oleh karena itu saya pergunakan dosis ini 2 kali dalam seminggu. Untuk mempercepat pertumbuhan akar maupun daun, saya campurkan atau saya mix Ultradap ini. Saya spray dengan fungisida ataupun insektisida yang lainnya. Kandungan Ultradap terdiri dari nitrogen atau N sebanyak 12%, kemudian fosfat atau P2O5 sebanyak 60%. Dengan kandungan fosfat sebanyak 60%, maka pupuk ini mampu untuk mempercepat pertumbuhan akar maupun pucuk daun. Karena itu pupuk ini memang cocok digunakan untuk masa vegetatif. Untuk dosisnya saya pergunakan 2 sendok makan per 16 liter atau per tangki air. Ini saya gunakan setiap 1 minggu sekali selama masa vegetatif. Demikian penyemprotan tanaman cabai saya kali ini di usia yang 2 minggu. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam bertani, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.